maunya Golden Morning. Golden Kak Ivan. Morning. Apa tuh? Golden Morning atau Golden Memory nih? Kak Ivan boleh baca ini janji siswanya Bina Talenta ya. Akan belajar sungguh-sungguh yang pertama, yang kedua akan menjaga kebersihan kelas, luar biasa. Dan ketiga akan mematuhi nasihat orang tua dan guru. Subhanallah, luar biasa. Apalagi pada saat pas pandemi ya Pak, guru-guru menyampaikan di sini juga berarti. Betul, untuk pandemi juga. Ya senang-senang aja bisa main sama teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih bersama Kak Irfan di channel YouTube Review Sekolah. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Channel YouTube Review Sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Kali ini Kak Irfan sekarang ada di SD Bina Talenta Kota Bandung. Tepatnya berada di Jalan Kembar Baru Utara nomor 4. Bagaimana keseruannya? Sekarang kita langsung ketemu yuk sama kepala sekolahnya. Ayo. A few inches later. Nah, Kak Ivan sekarang udah sama Pak Denny Setiawan ya. Ya, Pak betul. Denny, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah Kak Ivan. Luar biasa. Pak Denny kita buka masker ya Pak? Oke. Izin ya buka Izin masker kita ya. buka masker ya Pak. Nah, Pak Denny, SD Bina Talenta ya Pak? SD Bina Talenta, Kak Ivan penasaran nih, berdiri sejak kapan sih Pak SD Bina Talenta? Iya, SD Bina Talenta berdiri sejak tahun 2004. Sejak tahun 2004 ya? Hanya saja kita merumuskan dari 2003. Oh 2003. Dengan 4 orang ditambah 1 orang pemiliknya, jadi kita 5 orang merumuskan seperti apa dan bagaimana SD Bina Talenta seperti itu. Oke. Dan kenapa sih dinamakan SD Bina Talenta Pak? Nah, mungkin setiap orang tahu ya talenta, jadi mungkin aduh gimana nih ini talenta ini gitu. Nah, kenapa kita menanyakan SD Bina Talenta? Karena kita ingin mengembangkan dan memperdalam bakat atau talenta-talenta yang dimiliki oleh setiap anak Kak Ivan. Karena kita berasumsi bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan. Si A harus bisa ini, si B harus bisa ini gitu kan. Nah, jadi kita ingin mengarahkan, memperdalam bakat-bakat atau talenta-talenta yang ada di SD Bina Talenta ini seperti itu Kak Ivan. Luar biasa ya berarti. Jadi maknanya itu ya berarti ya Pak. Ya, betul, talenta ya, membina dan talentanya keluar. Ya. Luar biasa betul. Dan kalau boleh tahu nih Pak, Kak Ivan lihat beberapa ada piala-piala Pak, prestasi-prestasi dari Bina Talenta dari 2004 sampai sekarang apa aja sih Pak? Nah, kalau prestasinya alhamdulillah kita pernah mendapatkan piala siswa berprestasi tingkat Kota Bandung. Kemudian perwakilan Olimpiade Internasional di Yogyakarta. Internasional ya. Kemudian dari IF itu Spelling Bee, perwakilan area Jawa Barat di nasional. Mantap bahasa Inggris. Kemudian ada juga siswa yang berprestasi di renang. Kemudian terakhir kemarin ada di karate. Karate ya. Wah, semua sampai ya. di tingkat internasional kalau karate. Alhamdulillah. Keren-keren dari bahasa Inggris ya, dari olahraganya semua ada juga ya prestasinya Pak, luar biasa. Benar-benar. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan yang ada di SD Bina Talenta dalam jangka waktu setahun kalau nggak pandemi seperti apa sih Pak? Ada kegiatan rutin kah gitu setahun sekali? Kalau sebelum pandemi kegiatan kita itu ada outing sebetulnya. Outing ya. Jadi ada kegiatan. Jadi ada 2, selain kita ada pembelajaran di kelas, kita juga ada pembelajaran di luar kelas atau outing namanya. Pembelajaran di luar kelas. Satu yang berkaitan dengan wawasan siswa, yang kedua kegiatan pembinaan karakter siswa. Jadi semacam kalau yang outing pertama itu anak-anak berkeliling ke beberapa instansi atau beberapa tempat. Instansi apa seperti apa Pak? Seperti PDAM, kemudian Pemda, ke geologi dan lain sebagainya. Dan terakhir kita sebelum pandemi ada kunjungan ke Jakarta. Iya, semua siswa atau hanya beberapa kelas? Semua siswa. Jadi kita dibagi 2, ada kelas bawah, kelas atas. Nah, untuk pembinaan karakter juga sama, kita ada outing, camping, ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, benar ya. Untuk penyegaran di alam ya Pak ya. Nah, betul. Luar biasa, berarti banyak juga kegiatan dalam 1 tahun pasti ada kegiatan ya Pak. Cuma pada kemarin corona mungkin agak ke pending ya Pak. Jadi diganti kunjungannya jadi secara virtual. Secara virtual. Oh, tetap ada bisa virtual gitu. Oke. Dari pihak yang kita kunjungi kemarin itu di Kebun Raya Bogor, kemudian di Lembang juga, kemudian di museum juga. Jadi kita langsung dengan anak-anak. Asik ya.
Luar biasa. Jadi nggak hanya pas pandemi juga kita tetap jalan ya Pak ya? Betul, betul. Bener-bener. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan ekstrakurikuler ada apa aja sih Pak di SDB Bina Talenta ini? Nah, kalau kegiatan ekstrakurikuler, karena kita sesuai dengan namanya Bina Talenta, jadi kita ada beberapa kegiatan, contohnya yang berkaitan dengan seni, dengan eksak, dengan sastra juga, kemudian dan kemampuan atau psikomotorik. Nah itu kita buat ekstrakurikuler itu supaya bisa mengakomodir beberapa kemampuan si anak seperti itu. Itu wajib berarti anak berarti Pak? Jadi anak itu wajib ikut, wajib ikut, tapi ada juga ekstrakurikuler yang istilahnya tidak diwajibkan lah, tidak diwajibkan. Berarti satu anak pasti dia ikut ekstrakurikuler. Ada betul, semacam misalnya ada futsalnya, ada basketnya, kemudian ada science, ada kemudian teknologinya juga ada, kemudian angklung, tari. Luar ya, biasa dari seni, teknologi, dan olahraga ada juga komplit ya. Bener-bener berarti ya banyak bakat-bakat terpendam dari anak-anak, dan silakan anak-anak memilih pilih mana. Tapi bisa ada dua juga Bang, atau sendiri bakat ininya? Bisa dua. Nah ini yang boleh ikut boleh enggak juga punten. Kita juga menggali spiritual anak. Jadi anak-anak juga nantinya bisa ikut di baca tulis Quran, kemudian di hafiz Qurannya nanti. Gitu. Benar. Karena selain akademis, anak-anak kita harus cerdas juga dari sisi spiritualnya. Harus juga ya, diimbangi ya. Ini seputar, kan tadi Kak Ivan lihat ke kelasnya Pak, ada 10. Dari satu kelas itu ada 10. Betul. Kenapa sih Pak ada 10? Nah, ada perbedaan apa sih gitu? Nah, boleh jelaskan. Kita dari awal sudah membuat konsep bahwa kita ini kelas kecil, kemudian siswanya satu kelas itu hanya 10 siswa. 10 siswa. Ya, nah, harapannya kita bisa membina dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa terperhatikan, bisa dikembangkan kemampuannya. Nah, mudah-mudahan dengan kelas kecil ini kita bisa memberikan apa yang sudah diberikan kepercayaan dari orang tua kepada kita seperti itu. Oke. Jadi kenapa SD Bina Talenta sendiri satu kelas hanya ada 10 orang ya Pak ya? Satu kelas 10 orang karena itu juga ya. Karena jadi sebetulnya kita bukan kelas khusus, bukan kelas inklusif, tapi memang kita kelas sekolah umum, tapi hanya kelas untuk kelas 10 orang per kelasnya. 10 orang per kelasnya. Luar biasa nih. Benar-benar inspiratif juga ya. Nah, Kevin penasaran nih Pak, di SD Bina Talenta ini ada fasilitasnya apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu. Nah, kalau dibilang fasilitas, ya kita menyesuaikan dengan perkembangan, dengan kebutuhan anak-anak juga, dengan kebutuhan guru, apalagi di masa pandemi ini. Iya. Benar-benar yang memang harus berinovasi ya dari sisi pembelajaran dan dari sisi media pembelajarannya. Nah, dari sarana prasarana kita ada smartboard, artinya si smartboard ini yang seperti di belakang kita ini, smartboard ini bisa digunakan untuk media pembelajaran. Jadi bisa langsung akses internet juga. Jadi kalau ada apa-apa, guru bisa langsung searching aja lah di sini seperti itu. Dan pembelajaran juga seperti itu. Banyak ya berarti. Kemudian kita ada studio juga. Ada studio juga ya. Jadi studio ini digunakan untuk kegiatan bersama ataupun Bapak Ibu guru yang ngajar secara live nantinya dengan anak-anak seperti apalagi itu. Pada saat masa pandemi ya. Kegiatan siswa tadi Pak, ada nggak sih kegiatan dari guru juga Pak? Nah, kalau kegiatan guru, alhamdulillah. Kita ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelum pandemi dan pas saat pandemi. Kalau sebelum pandemi kita ada yang namanya KKG per level. Jadi nantinya Bapak Ibu guru itu per 1 minggu melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu seperti apa. Kemudian capaian targetannya apakah tercapai atau tidak. Nah itu nantinya didiskusikan di antara guru level dan nantinya dilaporkan ke pihak sekolah. Jadi setiap seminggu sekali ada laporannya. Dan review ini pun nantinya akan disampaikan juga ke pihak orang tua. Anaknya itu seperti apanya, dan nanti bisa ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, sehingga nantinya kalaupun ada kendala, mudah-mudahan bisa secepatnya diselesaikan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Jadi orang tua pun menerima laporan dari orang guru seminggu sekali dong Pak?
Betul, bahkan tidak seminggu sekali, kadang hari itu ada kejadian, itu kita laporkan juga ke orang tua. Benar ya, berarti update juga, berarti orang tua juga harus mengetahui kondisi anak seperti apa di sekolah ya. Kalau resminya itu wali kelas biasa melaporkan per 1 bulan ke kita, sehingga nantinya dari laporan itu ada juga kegiatan early warning system namanya. Early warning system. Ya, early warning system ini. Alarm ya. Karena ini berarti udah langsung dikasih tahu ke orang tuanya. Jadi pendeteksian dini terhadap siswa kita yang nantinya dilaporkan ke orang tua, dan bentuk perlakuan apa yang akan kita berikan ke anak ini gitu kan. Apakah dari sisi akademisnya, dari sisi perilakunya, nanti kita berikan bimbingan ke anak ini nantinya seperti keren ya, berarti ada siswa seperti itu ya. Berarti kalau ada apa-apa dengan siswa, istilahnya guru langsung komunikasi langsung sama orang tua seperti apa. Sebaliknya kalau ada orang tua yang merasa, aduh di rumah anak saya seperti ini, cepat aja komunikasikan dengan wali kelasnya. Kita terbuka sekali. Ya. Oh, oke. Nah, di masa pandemi kegiatan guru hampir sama, hanya saja di kegiatan lain. Kita punya golden morning. Golden morning. Apa tuh? Golden morning atau golden memory nih? Biasanya kan golden memory ya, berpacu dalam melodi. Ya ini golden morning. Oke, apa tuh Pak? Golden kenapa morning. sih kita sebutkan golden morning? Nah, ini saya terinspirasi dari kegiatan saya sendiri. Ketika saya datang ke sekolah, itu apa sih yang harus saya lakukan di awal gitu kan. Oke. Biasanya saya baca buku, kalau apa yang saya baca, sayang kan kalau nggak disampaikan ke guru-guru. Nah, awalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita buat saja, masa saya aja yang harus memberikan materi. Nah, akhirnya kita buat golden morning ini, semua guru akhirnya kebagian untuk menyampaikan materi di situ, biar jadi golden morning gitu. Dapat sesuatu di pagi hari itu kan. Makna dari yang disampaikan oleh teman-teman sebagai pemateri. Tapi secara bergiliran ya Pak ya? Betul, secara bergiliran. Jadi dulu siapa sekarang baca ini, sampaikan. Itu setiap hari berarti Pak? Setiap awalnya kita setiap hari, takutnya bosen, jadi dalam 1 minggu kita tiga hari. Oke. Dan satu itu diselang 1 hari itu kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Berarti sebelum ada olahraganya kayak Pak. Gurunya juga ikut olahraga. Oke. Nah, kalau guru-guru suka ikut juga kegiatan di luar sekolah, misalnya ada prestasi lomba-lomba misalnya atau apa, suka juga ikut Pak? Jadi guru-guru suka ikut kalau dari sisi pelatihan ya. Kemudian kita juga suka ngirimin guru-guru dari webinar-webinar. Artinya kita juga ingin menambah atau meng-create kemampuan si guru itu kan, supaya nantinya guru-guru mempunyai kemampuan lebih, kan ujung-ujungnya transfer ke siswanya lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Jadi nggak upgrade juga ya Pak? Ya, pasti nggak hanya siswanya yang upgrade, ibunya pun tetap harus di-upgrade. Harus itu. Benar-benar luar biasa. Oke deh, Pak, Kak Ivan penasaran nih, pengen review beberapa ruangan dari SD Bina Talenta ya Pak? Boleh. Yuk ikut Kak Ivan, sekarang kita langsung beberapa ruangan dari SD Bina Talenta ya Pak? Oke. Ayo. Siap. Nah, Kak Ivan sekarang udah di salah satu kelas SD Bina Talenta nih. Tempatnya di kelas 1A. Sekarang kita langsung ketemu yuk sama ibu gurunya, Ibu Via. Ayo. Halo Bu Via, apa kabar? Halo Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Bu Via, Kak Ivan pengen tanya-tanya sedikit nih. Kan kalau nggak corona kan sekolah dilakukan satu kelas tuh 10 ya Bu ya? Betul. Karena sekarang corona berarti 5 orang setengahnya. Nah, apa sih Bu kegiatan yang sebelum pembelajaran dimulai di kelas biasanya? Teruntuk di kelas 1 sebenarnya sama ya, di SD Bina Talenta ini kita mengharuskan untuk melakukan pembiasaan atau habit training. Jadi sebelum memulai kita harus membaca dulu doa sebelum belajar pastinya. Kemudian yang kedua membaca janji siswa. Oh, membaca janji siswa. Setelah itu yang ketiga, anak-anak diharuskan untuk membaca Asmaul Husna. Oh, membaca Asmaul Husna. Itu untuk pembiasaan kan, terus mengenal lebih jauh tentang nama-nama Allah. Itu berarti setiap hari dilakukan ya sebelum? Ya, setiap hari Senin sampai Jumat. Wis, Kak Iva boleh baca ini janji siswanya Bina Talenta ya. Akan belajar sungguh-sungguh yang pertama, yang kedua akan menjaga kebersihan kelas, wis luar biasa. Dan ketiga akan mematuhi nasihat orang tua dan guru. Subhanallah, luar biasa ya semuanya dapat di situ ya janjinya ya. Oke. Setelah itu beres itu PTM Bu. Setelah beres Asmaul Husna, setelah durasi ini biasanya 15 menit baru kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran itu biasanya ibu guru ngajakin dulu tepuk hari. Gitu. Atau tepuk semangat. Tepuk semangat ya, benar-benar. Baru ngasih tahu review kalau pembelajaran hari ini ada tematik, ada olahraga, kemudian nanti ada kelas siangnya juga.
terima kasih udah di review kelas 1A. Kak Ivan bakal lanjut lagi ke lab komputer. Oke, kita lanjut lagi ke lab komputer ya. Oke, ayo. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang udah di lab komputer dari SD Bina Talenta nih dengan penanggung jawabnya ya. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Herdi Maulana. Pak Herdi ya. Oke. Pak Herdi, Kak Ivan pengen tanya nih, di lab komputer ini ada berapa komputer sih, Pak? Di sini ada 10 untuk client ya? dan 1 untuk server. Berarti sama ya di kelas ya? Iya. Karena 10 ya persyaratan plus itu yang kelasnya. utamanya. Itu ya utamanya, benar-benar. Nah, biasanya di kelas komputer ini pembelajarannya seputar apa sih, Pak? Nah, itu untuk pembelajaran materinya di sini sangat bermacam-macam sekali karena klasifikasi dari kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu ada berbeda tingkatannya. Di mana dari mulai kelas 1 mulai diajarkan perangkat-perangkat keras komputer, fungsi, betul, fungsinya seperti apa saja, lalu makin meningkat, kita mengajarkan dan melatih motorik anak, bagaimana cara memegang mouse, menggambar, menggunakan paint dan sebagainya. Lalu untuk kelas 4, 5, 6 atau level atas, di sini kita materinya berdasarkan pada kebutuhan zaman sekarang, yaitu multimedia, pasti, di mana anak-anak diajarkan untuk editing editing foto, fotografi, editing video, audio dan sebagainya. Nah, dasar-dasarnya Pak udah di ini. Betul. Tahu di depannya itu ada ruangan studio ya, Pak? Betul. Nah, oke, ruang studio itu berarti kita coba bakal langsung lihat yuk ke ruang studionya ya, Pak. Oke, kita jalan ya. In minutes later. Nah, sekarang Kak Ivan udah di ruang griskinnya ya, Pak, yang tadi komputer. Ini ruang griskin ini berarti berfungsi untuk biasanya apa, Pak? Berbagai macam kebutuhan multimedia, multimedia untuk apakah pembelajaran ataupun entertainment atau iklan di Bina Talenta ini. Ya, oke. Jadi kebutuhan apalagi pada saat pas pandemi ya, Pak. Guru-guru menyampaikan di sini juga berarti. Betul, untuk materi juga. Sudah komplit semua alat-alat dari broadcasting ya. SD Bina Talenta luar biasa nih. Gitu. Oke deh. Pak Herdi, makasih banyak. Kak Ivan udah review ruang komputernya dan ruang broadcastnya luar biasa, Pak. Komplit kayak di TV. Oke. Nah, Kak Ivan sekarang udah sama Albert ya? Iya. Oke, Albert kelas berapa, Albert? 4 di SD Bina Talenta ya, Kota Bandung. Albert, Kak Ivan mau tanya nih, kenapa sih pengen sekolah di SD Bina Talenta? Ya senang-senang aja bisa main sama teman gitu. Biasa, oke. Nah, pembelajaran apa sih yang paling disuka di SD Bina Talenta? Menurut aku sih yang paling aku suka tuh tematik. Tematik, kenapa tuh? Tematik. Ya dapat pembelajaran aja. Dapat pelajaran aja ya. Oke. Lebih seru. Paling seru ya. Oke. Kalau boleh tahu nih harapan buat SD Bina Talenta apa nih? Harapannya bisa lebih bagus, lebih cantik. Paling kegiatan yang paling diminati sama di sekolah ini apa sih, kayak school apa, ekstrakurikulernya atau apa? Ada nggak sih? Olahraga. Olahraga ya. Olahraga. Siap. Thank you Albert ya udah Kak Ivan wawancara. Siap. Oke. Nah, Kak Ivan udah review nih SD Bina Talenta Kota Bandung. Luar biasa sekolahnya. Ada ciri khas dari sebelum masuk belajar dan guru-gurunya pun luar biasa berprestasi dan SD-nya pun berprestasi juga. Kak Ivan pamit, terima kasih sudah menonton review sekolah. Jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe channel review sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.